Pagi ini begitu istimewa karena tidak biasa semua Bapak Uskup se-Indonesia berkumpul sekaligus di satu paroki. Hari ini begitu penuh rahmat, sebab di sini kita boleh merasakan kehadiran Gereja Indonesia Mini yang terpantul dari kehadiran ceria para Bapak Uskup dari Sabang sampai Merauke. Suasana hari Minggu ini pula terasa hangat, bukan oleh hawa panas kota Jakarta, tetapi oleh persaudaraan intim para gembala dan umatnya. Di Paroki Alam Sutra, kita dapat bersenang-senang bersama dan saling menukar narasi bermakna. Kita boleh merasakan apa yang menjadi harapan Bapak Suci Paus Fransiskus tentang gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama-sama. Para gembala sehati sejiwa dengan umatnya dituntun oleh Sang Gembala Agung Yesus Kristus bersiaran melintasi zaman, membagikan sukacita Injil di bumi Nusantara yang indah bermain ini. Gereja dengan pintu-pintu terbuka yang hadir bukan untuk mewartakan dirinya sendiri, tetapi yang memberikan kesaksian tentang kebaikan dan kerahiman Tuhan kepada semua anak bangsa. Dan persis hal inilah yang kita rayakan bersama dalam Ekaristi Kudus pada pagi hari ini. Ekaristi adalah momentum persekutuan, momentum komunio bagi kita sekalian. Perayaan yang selalu mempersekutukan umat Allah saat indah merangkai persaudaraan yang diikat oleh tali kasih Tuhan Yesus sendiri yang hadir di atas altar kudusnya. Umat beriman sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ada dimensi khusus yang mengisi dan membingkai hari Minggu ini lebih istimewa kalau kita katakan ada dimensi josnya. Apakah itu? Kita berkumpul hari ini di sini untuk para gembala masa depan dari gereja kita melalui anak-anak seminari yang kelak akan menjadi imam, yang kelak akan menjadi uskup, yang kelak akan menjadi awam yang handal dan bermutu. Kita ingin menyatukan tekad kita, membulatkan komitmen seiring mengayunkan langkah untuk merawat dan menumbuh kembangkan seminari-seminari yang bertebaran di seantero Nusantara yang kita cintai. Sangatlah menarik bahwa sabda Allah dalam teks kitab suci hari Minggu ini cukup menyapa, bahkan sangat benar dengan kehendak dan komitmen gerakan orang tua masuk untuk seminari. Nabi Elia dan Tuhan Yesus dalam bacaan-bacaan suci membentangkan di hadapan kita figur seorang janda miskin. Seperti yang kita tahu, janda bukan hanya untuk zaman sekarang, tetapi terlebih untuk zaman masa lampau pada waktu masa Israel. Dan janda merupakan atribut yang menunjukkan realitas yang sedang tidak baik-baik saja. Seorang janda mengalami nasib yang sangat naas, bukan hanya karena kehilangan suami yang dicintainya, tetapi juga karena runtuhnya sandaran ekonomi dan sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat patriarkat saat ini, bapak keluarga atau suami adalah tulang punggung untuk mencari nafkah, sekaligus menjadi penyangga relasi sosial dan relasi budaya. Maka status janda adalah status yang rapuh, status yang rentan, status yang tercabik dalam kehidupan bersama.
Dan yang lebih memilukan dari janda Sarfat, seperti yang kita dengar dari bacaan pertama, juga janda yang dilukiskan Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah atribut kedua, yakni selain janda, mereka juga miskin. Nasib mereka sangat mengenaskan. Sudah janda, miskin lagi. Tak memiliki warisan dari suami, tak punya sandaran hidup dari keluarga, tak ada jaminan sosial bagi kehidupan mereka. Mungkin dalam konteks kita saat ini, mereka juga tidak menerima bansos karena dimanipulasi. Bahkan pusing tujuh keliling untuk mencari sandaran kehidupan secara ekonomi. Bersama dengan para yatim piatu dan orang asing, janda dikategorikan dalam kehidupan umat Israel saat itu sebagai kelompok yang sangat rentan, kelompok yang sangat menderita. Mereka ini disebut oleh seorang esket terkenal namanya Martin Luther sebagai persone miserabilis, yakni orang-orang yang sengsara dan tak berdaya. Ini dalam konteks bangsa Israel. Tetapi sungguh sangat luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Justru dari janda miskin yang kalah dan terpuruk dalam sejarah manusia, muncul tindakan yang sangat heroik. Janda dari Sarfat memberikan apa yang tersisa satu-satunya untuk makanan dirinya dan anak-anaknya untuk Nabi Elia. Segenggam tepung dalam tempayan, sedikit minyak dalam buli-buli untuk membuatkan sekeping roti bagi Elia. Demikian pula si janda dalam Injil menurut Yesus bukan hanya memberi dari kekurangan yang ada padanya, tetapi dia memberi yang ada, yang seluruhnya nafkahnya dia berikan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, persis di sini terbersit hal yang paradoksal, bertolak belakang dari figur janda miskin yang menjadi korban tragedi kemanusiaan. Mereka, janda-janda ini, justru menjadi pahlawan iman. Yang awalnya dianggap sebagai objek belas kasihan, justru menjadi subjek transformatif. Dengan ini pula, narasi biblis hari ini melukiskan dengan sangat menakjubkan gagasan yang sangat inspiratif untuk gerakan orang tua asuh untuk seminari. Saudara-saudara, mutiara berkilau apa sajakah yang bisa kita temukan dan kita kenakan dari para janda miskin ini, khususnya dalam konteks gerakan orang tua asuh ini? Pertama-tama, gerakan orang tua asuh untuk seminari bukan sekedar sebuah gerakan sosial karitatif, tetapi juga ini adalah gerakan solidaritas sosial. Kita bukan hanya sekedar berbagi materi, tetapi juga berbagi hati kita, seluruh diri kita. Kita ingin menenun jejaring kehidupan sosial yang diresapi oleh persaudaraan dan bela rasa. Karena itu, gerakan ini disebut sebagai gerakan orang tua asuh. Tidak hanya menjadi donatur, tetapi juga menjadi orang tua yang selalu memberikan hatinya. Tidak hanya temporer, tetapi selalu berkelanjutan. Tidak hanya bantuan eksternal, tetapi diresapi juga secara internal oleh kehendak dan komitmen cinta untuk berbagi. Kita ingin mengasuh, menjadi orang tua asuh. Maka gerakan orang tua asuh untuk seminari sesungguhnya gerakan gerejawi untuk menumbuh kembangkan komunitas umat Allah yang peduli dan berbela rasa,
untuk mengakarkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah dunia ini. Mutiara yang kedua yang kita jumpai dari para janda yang bisa kita kenakan pada gerakan mutasi. Gerakan orang tua asuh untuk seminari lebih dari gerakan solidaritas sosial, yakni dia merupakan gerakan spiritual yang menjadi dasar dan spirit solidaritas Allah sendiri yang menjadi inspirasi. Kita ingin menapaki jalan Kristus sendiri yang rela mengosongkan dirinya untuk memenuhi kita dengan rahmat surgawi yang berlimpah-limpah. Dia datang supaya kita hidup dan memilikinya dalam kelimpahan. Janda sengsara dari Sarfat memberikan segala yang tersisa pada dirinya kepada hamba Tuhan, yakni Nabi Elia. Motivasinya sangat spiritual. Demikian pula janda dalam Injil memberikan seluruh nafkah hidupnya kepada Allah dalam persembahan duit 2 peser di bait suci. Janda miskin ini sungguh menyadari seluruh yang dimilikinya adalah hadiah dari Allah, yang karena itu juga dipersembahkan kembali kepada Allah. Para bapak uskup dan umat Allah yang terkasih, hati yang terbuka akan sanggup menerima cinta Allah yang berlimpah-limpah itu. Hanya tangan yang memberi juga sanggup terbuka menerima anugerah Allah. Karena itu pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk coba mengepalkan tangan. Ayo, silakan. Mengepalkan tangan masing-masing. Nah, pertanyaannya, apakah tangan yang terkepal dan tertutup ini dapat menerima sesuatu? Kalau ditaruh di sini semua akan tercecer dan jatuh. Karena itu, apa saja yang diberikan pasti akan jatuh keluar. Nah, sekarang sebaliknya, coba kita membuka kepalan tangan kita. Apa yang saya mau katakan? Hanya tangan yang terbuka, yang kosong karena memberi, dapat pula menerima dan menampung segala sesuatu. Tangan yang selalu terbuka untuk memberi, tangan yang sama akan juga berlimpah dalam menerima dan menampung sesuatu. Saudara-saudara, begitu pula lah hidup kita ini. Manakala hidup kita ini terbuka penuh dan menjadi kosong demi yang lain, maka yakinlah diri kita juga akan diisi oleh rahmat Allah yang mengalir berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saya mengakhiri renungan ini dengan 2 pantun sederhana. Mau jawab cakep? Siap. Saya suka membeli motor. Motor dibeli cap Kawasaki. Kami suka menjadi pastor. Tidak diganggu anak istri. Yang kedua dan terakhir, buat apa menyala kompor? Kompor dinyala tidak berapi. Buat apa menjadi pastor? Kalau malam tidur sendiri. Tuhan memberkati.